Haleluya, Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 26 September 2022. Sudahkah kita memberi salam dan senyuman kepada saudara-saudara kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap berdiri tegak menghadapi setiap persoalan. Bacaan liturgi hari ini dari Ayub 1 ayat 6 sampai dengan 22 dan Injil Lukas 9 ayat 46 sampai dengan 50. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, pada masa-masa COVID 2 tahun yang lalu, saudara, banyak dari kita yang menjadi cemas, takut, dan khawatir. Semua lini kehidupan seolah-olah mati, tak ada semangat. Penuh curiga, saling menjauhi. Bisnis pun mandek. Perekonomian jeblok. Banyak terjadi pemutusan hubungan kerja, PHK di mana-mana. Harga kebutuhan sehari-hari mulai melambung tinggi, tidak terjangkau. Orang-orang mulai menggerutu, bahkan tidak sedikit yang mulai mencaci maki, menyalahkan dan menghujat. Malah saudaraku yang terkasih, ada orang yang mencuri kesempatan dengan menyebarkan fitnah yang dapat mengakibatkan kepanikan di tengah masyarakat. Saat ini pun saudaraku, masih banyak orang hidup dalam kekhawatiran walau COVID sudah melandai. Apa penyebabnya, saudara? Mengapa masih banyak orang khawatir dan takut dalam kehidupan ini? Karena saudara, semua bahan pangan naik, BBM naik, saudara. Mereka menjadi panik, menjadi khawatir, menjadi takut. Dunia saat ini banyak dilanda duka. Benar, dunia saat ini masuk dalam masa-masa suram yang sulit diketahui kapan berakhirnya, saudara. Kita sedang menghadapi situasi yang sangat sulit sekali. Kita sedang menghadapi situasi yang sangat memprihatinkan. Tapi bukan berarti situasi buruk tersebut, saudara, menjadi pembenaran bagi siapa saja untuk mencaci maki, menyalahkan dan menghujat, apalagi menyebarkan fitnah. Tidak ada alasan bagi siapapun, saudara, di dalam situasi apapun untuk melakukan tindakan-tindakan tercela dan dosa, apalagi melalui perkataan. Kita mau belajar dari kisah Ayub, saudara. Firman Tuhan yang kita bacakan dalam bacaan pertama hari ini, saudara, mengatakan Ayub seorang yang saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub 1 ayat 1. Berdasarkan bahasa Ibraninya, saudara, dikatakan bahwa Ayub seorang yang terhormat, seorang yang berkarakter, yang selalu berpositif, dan orang yang secara moral tidak tercemar. Dengan kata lain, Ayub adalah orang benar di hadapan Allah. Banyak orang yang berpikir, saudara, bahwa orang saleh dan benar tidak akan masuk dalam pencobaan dan penderitaan. Meski demikian, saudara-saudaraku yang terkasih, Allah yang Maha Kuasa tetap mengizinkan Ayub masuk dalam pencobaan dan penderitaan. Ayub seperti kita mengalami penderitaan demi penderitaan, saudaraku. Kita dapat lihat dari ayat 13 sampai 19 pada bacaan pertama ini. Kita lihat bagaimana penderitaan-penderitaan Ayub yang dialami. Yang pertama, saudara, Ayub kehilangan 500 pasang lembu dan 500 keledai betina karena dirampas orang Seba. Yang kedua, saudara-saudara, Ayub kehilangan 7.000 ekor kambing domba beserta para penjaganya karena disambar api dari langit. Luar biasa. Dan yang ketiga, saudara, Ayub kehilangan 3.000 ekor unta dan para penjaganya karena diserbu orang Kasdim. Penderitaan keempat, Ayub kehilangan 7 putra dan 3 putrinya sekaligus, saudara, karena rumah tempat
putranya mengadakan pesta, rubuh menimpa mereka. Luar biasa penderitaan yang dialami oleh Ayub. Sudah selesaikah penderitaan yang dihadapi Ayub ini, saudara? Belum. Ayub harus menghadapi pencobaan dan penderitaan yang kelima, di mana Ayub ditimpa bara busuk di sekujur tubuhnya. Kita dapat lihat pada ayat Ayub 2 ayat 7. Kemalangan Ayub belum berakhir, karena istri yang seharusnya menjadi tiang penopang dalam hidupnya justru saudara-saudara mengejeknya dan menyuruh Ayub mengutuki Allah. Ayub 2 ayat 9. Tak lama kemudian saudara-saudara, teman-teman Ayub secara tidak langsung menuduh apa yang dialami Ayub akibat dosa. Mungkin orang bisa lapang dada ketika harus kehilangan harta bendanya. Akan tetapi siapa yang dapat menerima dan bertahan, saudara, jika seseorang harus kehilangan semua anak yang dikasihinya pada waktu bersamaan? Siapa yang dapat menerima, saudara, dan bertahan jika istri belahan jiwanya malah mengejek dan menyuruhnya mengutuki Allah ketika berada dalam masalah demi masalah, saudara? Siapa yang dapat menerima, saudara, dan bertahan jika ada teman-teman akrab menuduhnya menderita karena dosa? Inilah penderitaan-penderitaan Ayub, saudara. Tapi bagaimana Ayub yang bertubi-tubi mendapat percobaan ini, saudara? Ayub tidak menyalahkan alam. Ayub tidak menyalahkan situasi. Tidak menyalahkan para penjaga, tidak menyalahkan para perampok, tidak menyalahkan istrinya. Ayub tidak menyalahkan teman-temannya. Ayub tidak menyalahkan dirinya sendiri. Ayub tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan sekelilingnya. Terlebih lagi, Ayub tidak menyalahkan Allah, saudara. Dikatakan dalam kitab hari ini, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub 1 ayat 22. Pencobaan, penderitaan, kemalangan, situasi pahit, saudara, apapun yang dialami tidak menjadi alasan dan tidak menjadi pembenaran bagi kita untuk menyalahkan situasi dan orang lain, apalagi menyalahkan Allah. Di tengah situasi yang paling buruk sekalipun, saudara-saudara, Ayub mampu menjaga lidah dan perkataannya. Ayub mampu menjaga hatinya. Ayub mampu menjaga pikirannya. Ayub mampu menjaga perilakunya. Ayub tidak berbuat dosa. Ayub hidup benar di hadapan Allah. Begitu juga kita, saudara-saudara, harus belajar dari Ayub, saudara, yang tetap setia, taat, dan takut, serta rendah hati di hadapan Allah. Tetap berdiri tegak menghadapi setiap persoalan-persoalan yang dihadapi. Nah, saudaraku yang terkasih, apakah kita sebagai orang Kristen saat ini, saudara, dapat mampu bertahan seperti Ayub untuk tidak berbuat dosa di tengah situasi apapun yang menghimpit dalam kehidupan kita? Apakah kita sebagai orang Kristen mampu bertahan seperti Ayub untuk tidak menyalahkan siapapun dan tidak menyalahkan apapun di tengah penderitaan ini? Semoga kita mampu seperti Ayub berkat bimbingan dan pimpinan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.